Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bila setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, juga saudara-saudara kita yang mungkin mengikuti ibadah secara streaming, mari kita rendahkan hati, kita ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati, muji dan meninggikan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Sama-sama kita pujikan. Jatuh hati yang jauh, ku mengenangmu, berkatlah yang lebih sejahtera penuh. Yang
Katakan di setiap nafas, di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. di setiap nafas, Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di setiap jam, di setiap waktu, Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Biarlah Engkau yang kudus ya Tuhan yang selalu menyertai kami. Haleluya Yesus. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus ya, hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus ya, hormat dan kuasa. Katakan kudus Engkau, kudus, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus ya, hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Bagi
Mari Bapak Ibu. yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak puja bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak puja bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan bahwa Allah kita sangat baik. Haleluya. Ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya baik. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, biar setiap kita yang hadir pada saat ini, jemaat yang mengikuti streaming, yang merasakan kasih Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Tak pernah ku ragu
kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang percaya sekalipun tidak melihat. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu menguatkan iman kekristenan kita, sehingga kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, kita akan tetap ikut Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan persembahan pertama bisa dijalankan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kami untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya,
sungguh-sungguh. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih. Oh Yesus, benar Tuhan. Kami tidak melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu ya Yesus, kami ada hingga pada pagi hari ini Bapa, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu ya Bapa, di mana kami telah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan bisa berbau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, memuji Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pada pagi hari ini Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikannya Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami dapat mengerti, memahami setiap firman-firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pada pagi hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa urapan-Mu Tuhan, urapan kesembuhan terjadi pada pagi hari ini, tempat ini Bapa, melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Saya lihat di sini ada wajah-wajah baru ya. Apa baru kelihatan? Enggak, mungkin kurangan ya karena pakai masker, tapi saya sekali lagi ucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali. Memang setelah PPKM ini ada beberapa jemaat baru juga yang bergabung dengan GPD Ebenezer. Tapi saya yakin percaya bukan satu kebetulan Tuhan yang memimpin saudara untuk datang ke tempat ini. Amin. Saya pegang sekali itu firman Tuhan katakan, jikalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak jiwa. Kuncinya kekuatan dari doa itu cuma satu. Kekuatan dari gereja itu adalah doa. Gak ada lain saudara. Karena ketika kita berdoa, kita mengizinkan kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kalau kuasa Tuhan yang bekerja, segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Amin. Saya percaya di hari-hari ini setelah melewati masa-masa kritis, Indonesia merupakan negara yang tingkat yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Ada banyak pelajaran, makna yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Dan saya percaya masa-masa penampihan
akan terus terjadi. Proses pemurnian iman anak-anak Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Memang gereja nggak menyelamatkan, gereja hanya telur, fisik bangunan. Tetapi yang terpenting adalah iman saudara kepada Tuhan, hubungan saudara kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan di hari-hari ini, itu akan menentukan pengenalan kita kepada Tuhan, akan Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap ada bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Roma pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat ini. Saya ayatnya yang pertama, kemudian disusul saudara ayat yang kedua, seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita baca sama-sama. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Sama-sama. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hukuman Allah atas semua orang. Saudara dan saya diberikan waktu yang sama 1 kali 24 jam. Yang membedakan saudara dan saya yaitu adalah waktu yang Tuhan beri, kita isi dengan apa? Apakah kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Atau hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, waktu itulah yang akan menguji iman percaya saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di hari-hari ini, itu sebenarnya adalah sebuah peringatan. Sebuah peringatan bagi kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kenapa dikatakan di sini? Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan seimbang. Camkan ini saudara. Kasih dan keadilan itu berjalan bersama. Kenapa bangsa Israel ditewaskan di padang gurun?
Saya mau tanya kepada saudara, apakah Allah itu nggak punya kasih? Apakah Allah itu tidak punya kasih? Kenapa sebagian dari bangsa Israel pada saat itu mereka keluar dari tanah perbudakan ke negeri yang Tuhan sedang janjikan dalam kehidupannya? Setiap anak-anak Tuhan. Sekali lagi, blueprint gambaran perjalanan hidup orang percaya itu seperti bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dikuduskan, artinya kita dipisahkan. Dipisahkan dengan dunia. Semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Pertobatan itu setiap hari, saudara. Jangan dikira ketika kita sudah dibaptis, kita wah tenang, kasih karunia, kasih karunia. Janganlah kita memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk kita hidup di dalam dosa. Kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama, saudara. Allah memang penuh kasih, tetapi di sisi lain kasihnya itu adil buat saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau saudara pernah mendengar slogan ini, di atas langit masih ada langit. Pernah dengar istilah itu? Biasa dipakai kalau saudara lihat-lihat film dunia persilatan gitu ya. Yoko, wah kungfunya itu dari Butong Pai yang lain gitu. Dulu saya paling suka sekali dengar Pendekar Ular Putih, Raja Wali. Ilmunya sudah canggih, ternyata dari utara muncul, wah yang lebih hebat. Ternyata ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih hebat lagi. Sedangkan di dunia persilatan saja menyadari bahwa di atas langit masih ada langit. Apalagi kita, dunia persekutuan di dalam gereja. Amin. Amin saudara. Dunia persekutuan di mana Tuhan adalah hakim yang melihat setiap pribadi lepas pribadi apa yang kita lakukan. Hakim itu bukan kita, saudara. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, ketika pedang itu ditebas, pedang itu bermata dua. Ke pembicara dulu, baru ke saudara. Artinya apa saudara? Sebelum kami sampaikan, kami juga sudah diuji dengan yang namanya kehidupan yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Karena hati kami pasti tertuduh saudara. Gak bisa dipungkiri, hati nurani ini pasti akan tertuduh. Tatkala kami menyampaikan, kami sendiri sedang tidak ada dalam keadaan seperti apa yang kami sampaikan. Iku jenenge jarkoni, saudara. Iso ngajar, gak iso ngelakoni. Nah, berbicara tentang menghakimi ini saudara, terkadang sesama anak Tuhan ketika melihat sesuatu, sebuah peristiwa yang sedang dialami oleh seorang anak Tuhan, timbul di dalam pemikiran kita, oh jangan-jangan karena dia begini. Atau karena dia begitu, karena dia melakukan ini, atau karena dia melakukan itu. Membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan menurut cara pandang kita, saudara. Padahal firman Tuhan jelas di sini katakan bahwa karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Berbagai kecaman kita melihat di sosial media, selama mungkin orang berada di atas
mungkin uangnya masih banyak, saling mengecam, saling menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lebih hebat. Pengacara kondang bermain di undang-undang. Wah, dia ini udah gak malu-malu membuka aib, saudara. Padahal notabene sama-sama orang apa? Kristen, saudara. Saling mengecam. Karena apa? Banyak uang. Kalau ada uang bisa sampai ke pengadilan. Wah, saling menuntut. Orang kalau masih, waduh. Saya harap di gereja ini tidak ada seperti yang namanya dunia persilatan ya. Saya lebih hebat. Saya lebih jago. Saya lebih kaya, mungkin loh ya, mungkin. Saya lebih pintar. Dunia gereja itu dunia persekutuan, saudara. Di mana sesama anak Tuhan saling mengisi, saling melengkapi, saling mendorong, saling menguatkan. Amin. Ketika ada yang lemah, engkau memberikan support. Ketika ada yang susah, engkau memberikan kekuatan. Tidak usah dipublikasikan. Toh juga Tuhan tahu ketulusan dan kemurnian hatimu ketika engkau memberikan pertolongan mungkin. Tidak usah expose, saudara. Sehingga timbul hal-hal yang, wah kalau kamu tidak saya tolong gak mungkin. Kalau kamu tidak saya carikan kerjaan gak mungkin dapat pekerjaan. Seolah-olah harus balas jasa, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini meresponi kasih karunia Tuhan itu dengan kita terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kalau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di hari-hari ini kita lebih cenderung untuk menghakimi hati-hati, saudara. Terlalu banyak sikap dan perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan yang terkadang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Podcastnya Deddy Corbuzier itu dia bilang, yang membuat saya juga berpindah keyakinan salah satunya adalah sikap orang yang suka menghakimi. Oh, kamu begini, kamu begini. Dan Mahatma Gandhi juga berkata demikian. Dia terkagum dengan khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah mereka yang rendah hati, berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan. Dia kagum dengan tulisan itu. Tetapi ketika dia masuk di sebuah pintu gereja besar dengan tampangnya yang lusuh, seperti orang yang gak biasa dia duduk di samping. Tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Saudara dan saya ini sama loh. Amin. Saudara itu ditebus dengan darah yang sama. Jadi jangan merasa ada yang, wah saya lebih hebat kalau bukan. Kita semua sama. Ditebus dengan darah yang sama. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Jadi jangan pernah sekali-sekali engkau menganggap diri lebih benar, lebih pandai, saya lebih pintar, saya lebih kudus. Bahkan ada yang mungkin bisa berkata seperti itu, saya lebih kudus dari Bapak Pendeta. Ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, saudara. Untuk kita disempurnakan menjadi sempurna sama seperti Yesus, memiliki perangai seperti Yesus. Ada sebuah proses yang terus menerus berjuang di dalam daging ini. Dan itu tidak mudah.
Rasul Paulus sendiri berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga di dalam gejolak hatinya, ingin dia selalu melakukan yang benar, tetapi yang tidak benar justru dia lakukan. Daging ini memang, aduh saudara. Kalau saudara dilihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama. Sampai yang ke-5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ingat saudara, ada Roh Kudus yang diam di dalam setiap hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan engkau dukakan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Ketika seringkali Roh Kudus itu berbicara mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari daging kita lebih dominan menguasainya. Memang selama kita berdiam di kemah ini, kita mengeluh karena kita mau memakai standar sorgawi. Mungkin saudara, aduh om jadi orang Kristen kok berat ya. Begini gak boleh, begitu gak boleh. Lalu bagaimana? Saya bisa memaklumi dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, keberadaan saudara. Lah om, kalau saya di kantor kerja bagaimana om? Ketika kami berjumpa dengan klien yang modelnya kayak begini, apakah kita harus punya kasih? Setiap saat saudara akan diperhadapkan pada satu situasi-situasi yang terkadang seringkali di luar kendali kita. Dan Allah ingin melihat sikap kita sebagai anak Tuhan. Bisakah menunjukkan perbedaan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, semuanya abu-abu. Kita harus menunjukkan warna yang berbeda. Amin. Amin saudara. Kita harus menunjukkan warna kita. Anak-anak kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan identitas kita anak-anak Tuhan, kita nggak jauh beda dengan orang-orang yang tidak berpengharapan. Mereka yang terjerumus di dalam dosa. Minggu lalu saya sampaikan quality control, yaitu hati nurani saudara. Ketika saudara terbiasa dengan yang buruk, kotor, dan itu terpola di dalam kehidupan kita lama, terus begitu. Tanpa engkau sadari hati nuranimu mati. Engkau sudah tidak peka lagi. Ketika engkau sendiri yang tidak melatih untuk engkau terus hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus itu penolong saudara. Memberikan kekuatan kepada saudara. Memang daging kita ini lemah. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel, sekalipun mereka di pekerjaan, di satu pemerintahan, kekuasaan orang fasik, tetapi mereka berani tampil beda.
Karena di dalam roh mereka ada sesuatu yang berbeda, saudara. Berani tampil beda. Saya juga tidak bisa menghakimi apapun profesi saudara. Ada teman hamba Tuhan, teman saya di Jakarta. Dia kerinduannya menjangkau pemain-pemain bar, pemain-pemain kafe. Singkat cerita, perintisan yang pertama dia buka, dia kakak tingkat lah, dia angkatan lebih dulu dari saya. Angkatan 37, 38. Karena dia merintis di satu ruko, dia melihat kok gak ada jemaat, apa yang dia bisa, pas kebetulan dia juga suka musik. Mulailah dia, misi pertama, dia datang di lingkungan sekitar, ada teman-teman, pemain kafe, biasa kalau di Jakarta itu kan tempat-tempat nongkrong kayak warkop di sinilah. Mulai direkrut, mulai dia tanya satu-satu, wah kamu kok suara kamu enak ya begini-begini. Singkat cerita, komunitas yang dia bangun adalah komunitas pemain-pemain kafe malam. Orang Kristen. Tapi itu adalah sebuah profesi yang harus mereka kerjakan untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, kalau hidup kita hanya bisa menghakimi keberadaan mereka tanpa kita melihat dari sisi yang lain, sisi kebenaran firman Tuhan, waduh, kita akan bisa menjadi hakim-hakim yang mengecewakan, saudara. Saudara tentu pernah mendengar apa itu etika situasi, bukan? Etika situasi dimaknai sebagai metode pertimbangan moral yang memperhatikan situasi konkret. Etika situasi juga dipahami sebagai kajian etika yang bersifat situasional dan memakai cinta kasih sebagai prinsip dasar pertimbangan moral. Etika situasi. Contoh, ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Wanita yang berzina. Semua orang-orang Farisi dan beberapa orang membawanya di hadapan dia. Orang ini kedapatan melakukan zina. Menurut hukum Taurat dia harus dilempar batu sampai mati. Yesus hanya tertegun dan dia hanya duduk. Satu kata yang dia bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdoa? Silahkan lempar batu. Ternyata tidak ada satupun yang melempari batu. Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi ingat dia benci kepada dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia benci kepada dosa. Dia mengasihi. Adakah yang melempari engkau batu? Kalau tidak ada, aku juga tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kasih dan keadilan. Ada kasih yang menyatakan kesalahan, menegur, memperbaiki. Ingat, ada keadilan Tuhan juga. Fleksibel, saudara. Etika situasi. Sebuah etika situasi juga yang ada di dalam kisah di Alkitab. Panglima Naaman, raja kerajaan Aram. Kita tahu kisahnya. Ketika berjumpa dengan Elisa, dia ingin meminta kesembuhan. Allah Israel. Dia terkagum dengan Allah Israel. Lalu dia percaya apa yang dikatakan Elisa. Mencelupkan di sungai selama berapa kali? 7 kali.
Tetapi faktanya karena dia pengabdi, karena dia pegawai istana, pegawai raja, namanya juga panglima. Tentu dia harus mendampingi rajanya di kuil Rinom. Ke kuil. Bertentangan kan dengan hati nuraninya. Secara hati nuraninya dia percaya kepada Allah Israel. Tetapi karena profesi pekerjaannya dia harus mendampingi rajanya untuk menyembah berhala. Tetapi bukan berarti menyembah. Situasi-situasi seperti ini akan dijumpai dan semakin banyak di akhir zaman ini, saudara. Sehingga gak sedikit seringkali kita tidak bisa membedakan dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita yaitu penghakiman terhadap keberadaan seseorang, latar belakang, pekerjaan, apapun itu. Yang tanpa kita sadari seringkali justru melemahkan dan mengecewakan anak-anak Tuhan. Etika situasi ini tidak bisa diterjemahkan secara itu, berbicara dari hati nurani. Ketika saudara mengetahui posisi kehidupan seseorang, kita tidak bisa menghakimi kenapa dia melakukan dosa ini, kenapa dia melakukan dosa ini. Tapi percaya di dalam hati nuraninya pasti ada perasaan yang tertuduh. Kenapa cenderung anak-anak Tuhan suka menghakimi padahal diri sendiri lebih bobrok, saudara. Kita nggak berkaca kepada firman Tuhan. Tapi kita seringkali membandingkan kita lebih hebat dari orang lain. Kita tidak menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Dari diri kita yang sebelumnya seharusnya lebih baik dari yang kemarin. Justru hari demi hari hidup kita harus semakin lebih baik dari hari kemarin. Bukan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Merasa lebih hebat, merasa lebih kudus, merasa lebih pandai mungkin. Kalau di dalam kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sesama anak Tuhan bisanya cuma menghakimi tanpa mengevaluasi diri. Gejolak di dalam gereja itu terus terjadi. Saya mau katakan hari ini, gereja ini bengkel, saudara. Amin. Amin, saudara. Kalau engkau menjumpai ada sesama anggota yang mungkin ada kesalahan, engkau harus terima dengan kasih. Bukan penolakan dan penghakiman, saudara. Biar firman Tuhan yang menghakimi. Saya nggak tahu juga apa yang ada di dalam hati kita kan. Itu hanya Tuhan yang tahu, saudara. Tapi nggak sedikit juga jemaat yang menghakimi hidup pendeta. Betul nggak? Tapi ukuran yang engkau pakai itu akan diukurkan kepada dirimu. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang kedua, coba kita lihat di ayat yang terakhir, ayat 16. Roma pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang tahu isi hati pasanganmu? Enggak tahu kan? Pasangan kita aja kita enggak tahu. Kalau saudara ingin tahu manusia yang sesungguhnya, manusia batinia adalah hati saudara. Mungkin di luar kita bisa ketawa. Tapi di dalam hatimu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bagaimana engkau mengukur orang lain sesuai dengan sudut pandang yang engkau lihat. Mungkin engkau hanya melihat hari Minggu datang ibadah. 1 kali.
Engkau belum bisa membuat kesimpulan bahwa hidupnya itu baik atau benar, setia. Nggak bisa, saudara. Hanya waktu. Berlian itu diuji oleh apa? Waktu. Hati kita ini, saudara, kita nggak tahu hati kita ini. Hanya Allah yang bisa menghakimi saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, perhatikanlah keadaan diri kita. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Tolong tampilkan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah, kita memperoleh buah. Apa itu? Buah-buah pertobatan, saudara. Setiap hari membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Menghasilkan buah, saudara. Lah kalau puluhan tahun buahnya sepet terus. Aduh, saudara. Hasilkanlah buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarmu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Buah yang bisa dinikmati, yang terus akan membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12, coba. Sebagai ayat yang terakhir, kalau bilang ayat terakhir ini paling enak, saudara ya. Ntar lagi sudah pulang. Sesuai dengan prokes, protokol kesehatan. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saya mau tanya, bagaimana agar supaya hidup saudara dikenal? Hasilkanlah buah yang baik. Ada relasi yang baik dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan akan menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Standar kebenaran kita ini kan masing-masing beda-beda, saudara. Ketika orang memiliki satu profesi pekerjaan, sudut pandang saudara dari bangku depan sampai belakang beda-beda. Oh, dia pekerjaannya gini, oh jangan-jangan begini. Standar kebenaranmu itu kayak seperti apa? Kita juga gak bisa ngukur, saudara. Oleh karena itu, etika situasi ini seringkali bisa kita jadikan, bukan berarti kita mau kompromi dengan dosa ketika melihat seseorang itu melakukan. Karena yang bisa mengukur tindakan dan sikapnya itu adalah hati nuraninya. Apakah orang ini hidup takut akan Tuhan atau tidak? Sekarang ketika saudara ada datang di tempat ini, pemain kafe malam gitu loh, atau penyanyi biduan malam. Tapi dia datang ke sini, duduk. Kalau kita tahu dia kerja di kafe, apa yang terbesit di dalam pikiran kita pertama? Wow, penyanyi kafe. Loh, kenapa emangnya dengan penyanyi kafe? Dosa. Berdosa. Yang bisa menentukan surga itu cuma Tuhan, saudara. Bukan manusia. Itulah yang membuat anak-anak Tuhan merasa diri eksklusif, tidak mau membaur. Merasa diri paling kudus, paling benar. Kalau kita anak-anak Tuhan, senantiasa mengedepankan kasih. Saya pun gak pernah menghakimi saudara. Saya juga gak pernah terlalu kepo mengetahui latar belakang hidup saudara.
Saya juga nggak tahu penghasilan yang saudara dapatkan. Lalu saudara isi perpuluhan kotak di belakang, saya juga nggak tahu itu sumbernya juga dari mana. Yang tahu saudara kan dengan Tuhan. Saudara melakukan itu karena saudara menaati firman Tuhan atau karena supaya dilihat orang. Hanya hati nurani saudara. Karena jangan sampai saudara, memberi itu bukan soal nilai. Tapi dari mana sumbernya. Jangan sampai sumber nggak jelas, engkau kuduskan dengan perpuluhan. Itu lebih biadab saudara. Itu bisa mendatangkan kutuk buat saudara. Bukan soal nilai besar kecilnya uang yang saudara isi di situ. Tapi kalau saudara melakukannya karena engkau percaya, hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Amin. Amin saudara. Jangan kita saling menghakimi. Sudahlah, sekarang kita masing-masing koreksi di dalam diri kita. Tidak perlu menghakimi, bahkan mungkin waduh, itu aku lihat wah mainnya di sini, waduh kumpul BR ini, itu urusannya saudara. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Dengan penghakiman yang kita beri, ukuran yang kita beri, itu akan diukurkan kepada saudara. Kenapa dikatakan di sini kita masih mengenal samar-samar? Itu artinya apa? Standar kebenaran kita kan belum apa? Pengharapan kita kan kita belum berjumpa muka dengan muka. Setuju? Betul gak? Siapa di sini yang mau berjumpa dengan Tuhan? Angkat tangan. Enggak ada ya. Ya memang belum kita berjumpa muka dengan muka. Tapi hati kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, melihat segala sesuatu dari etika situasi, dari sudut pandang etika situasi, ketika kita melihat keberadaan seseorang, lalu kita pertimbangkan di dalam hati, oh iya, hanya Tuhan yang tahu. Jangan cepat-cepat kita menghakimi, karena jangan-jangan kita pun juga melakukan dosa yang kita omongin, dosa yang kita ukur sama orang lain. Koreksi saudara. Koreksi, evaluasi diri. Kita sadar bahwa di dalam setiap keputusan kita manusia, tidak ada yang tepat. Seringkali melenceng, salah. Itu Paulus sendiri yang katakan. Pengenalan kita masih terus berlanjut ketika kita menghidupi firman Tuhan. Dari sehari ke sehari, dari berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kita mulai mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal Tuhan bukan hanya di saat Dia memberkati saudara, tetapi mengenal Dia di dalam ujian, tantangan, di dalam ketaatan saudara. Bukan berarti ketika saudara taat tidak mengalami ujian. Tetap ujian kualitas itu. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego bukan berarti dia ketika taat jauh dari dapur api. Tidak, dia mesti lewati itu. Daniel di gua singa di dalam ketaatannya menyembah kepada Allah. Tetap dia harus lewati gua singa itu. Ketaatan saudara bukan di dalam zona nyaman, tetapi ketaatan saudara tidak mengenal musim hujan, musim harus saudara lakukan setiap hari. Kalau ada anak Tuhan yang bertanya, Om sabar itu sampai kapan? Sabar itu sampai Tuhan panggil kita. Saya sudah gak kuat ngadepin ini, si A, si B. Itu urusanmu. Bicara firman Tuhan katakan, lakukan. Mengampuni saudara. Proses itu terus. Selama kita diam di dunia ini, kita masih menggunakan kemah. Kemah kita ini apa? Hidup ini loh. Kita masih mengeluh, himpitan, tekanan. Sementara kita mau menggunakan pakaian surgawi, standar surgawi. Itu gak mudah saudara. Saya bisa memahami posisi saudara. Di kantor, situasi yang terkadang bisa membuat kita melenceng dari apa yang Tuhan mau saudara.
Yang tadinya nggak berkompromi, akhirnya tapi bertentangan dengan hati nurani. Tapi percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Katakan dalam hatimu, Tuhan mengasihi saudara. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Kalau saudara datang pada saat ini dengan hati yang murni dan tulus, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memulihkan keadaan. Karena firman Tuhan katakan, jangan menganggap sepi kasih dan kemurahan Tuhan. Allah itu kasih, dan ingat, Allah itu adil. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan untuk selama-lamanya. Daud, dia sangat berkesan di hati Tuhan. Daud, dia sungguh melekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang dia buat, ingat, Absalom mengkudeta kerajaan. Anaknya sendiri mengkudeta bapaknya. Konsekuensi enggak? Konsekuensi dong. Dosa diampuni, tapi lu yang tanam, lu juga yang harus makan buahnya, bro. Kalau lu bisa makan buahnya, enggak masalah. Oleh karena itu sebelum kita bertindak, berpikir panjang. Oh, ini buahnya ini enggak sekarang. Saudara tanam durian sekarang, tumbuhnya berapa tahun? Dari biji, saudara tanam dosa sekarang, mungkin buahnya enggak saudara petik sekarang. Itulah kasih dan keadilan Tuhan. Allah itu penuh kasih, tapi ingat keadilan Tuhan. Kalau sudah keadilan Tuhan, jangan mempersalahkan Tuhan. Kok Tuhan, kenapa hidupku miris? Sedih rasanya aku menghadapi realita hidup. Lah sing nanem sopo, bro? Mempersalahkan keadaan ini, mempersalahkan. Lah sing nanem sopo? Loh kok enak? Kamu yang nanem, suruh Tuhan yang menghapus. Kasih dan keadilan. Ingat saudara, katakan bersama, kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan. Yes, kasih dan keadilan. Ingat saudara, waktu Tuhan, jangan main-main saudara. Saudara engkau mungkin bisa berkata, oh tenang, aku enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak terjadi apa-apa, enggak apa-apa. Terus aja saudara. Ingat waktu Tuhan saudara. Jangan sampai engkau menangis di belakang. Penyesalan itu di muka apa di belakang? Hah? Di muka apa di belakang? Neng buri. Lek ndok ngarep iku jenenge apa? Pendaftaran saudara. Kau sudah tahu muaranya akan kemana? Yo ojo ono hati nurani iki sing berbicara. Aduh, aku mau melakukan. Pikir, kami pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa mengendalikan tingkah laku saudara, sikap dan tindakan saudara. Konsekuensi lu yang buat, lu yang tanggung jawab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menghakimi setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Kami keluarga, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengevaluasi diri kami sendiri. Kami mau menjadi versi yang terbaik dari diri kami. Apa yang Engkau telah tetapkan, apa yang telah Engkau rancangkan di dalam setiap kehidupan kami itu adalah baik. Rancangan-Mu adalah sukacita, damai sejahtera. Tetapi tanpa kami sadari, kami sendirilah yang menghancurkan rencana dan rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena kami tidak mentaati apa yang firman Allah katakan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan bagi kami pada saat ini, menyadarkan kepada kami untuk kami memperhatikan dua hal, yaitu kasih dan keadilan. Kami percaya, kami manusia, kami menghadapi realita hidup.
tatkala ketika kami diperhadapkan sebuah situasi di mana kami harus mengambil satu keputusan, kami menyadari Tuhan kami manusia yang lemah, pertobatan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik. Saya sekedar mengumumkan kembali doa pujian dan penyembahan kita hari Kamis tetap berjalan seperti biasa. Untuk saat ini mungkin tidak ada dulu wadah kaum pria dan wanita. Jadi hari Kamis mari saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terutama bagi pengurus-pengurus, sekali lagi saya bilang. Pengurus-pengurus, hati nurani saudara yang berbicara. Datang hari Kamis, kita berdoa sama-sama. Kita menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang Bapak Arif dan Bapak Tiwut bisa maju ke depan. Hidup hari yang berulang tahun di bulan Oktober bisa maju ke depan. Tetap memandangmu, dunia tak bisa. Yang berulang tahun di bulan Oktober, dari kasih-Mu. Kalau ku hidup mataku tetap, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap domba-domba-Mu ke dalam tangan-Mu. Di bulan Oktober ini, Engkau telah menambahkan usia setahun lagi. Itu adalah kesempatan bagi kami untuk kami memperbaiki segala sikap dan tindakan kami. Menjadi versi yang terbaik dari diri kami sebelumnya. Semakin menjadi serupa sama seperti Kristus. Dengan bertambahnya usia bagi kami Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer yang sudah maju di hadapan kami ini Tuhan, kami berdoa sukacita, damai sejahtera, rancangan masa depan yang indah turun ke atas umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau ku hidup, haleluya, hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap umat-umatmu yang beribadah pada saat ini, tidak satu pun terlewati. Engkau sudah melawati kami semua. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami beritakan, biarlah itu menjadi benih yang tertanam di tanah hati yang baik. Dan benih itu bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan umat-umat-Mu akan kembali. Sebelum kembali kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Engkau yang menilik dari tempat yang maha tinggi. Mengenal setiap motivasi hati nurani kami di dalam kami melakukan apa yang Engkau katakan. Karena kami percaya Tuhan kesempurnaan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan umat-umat-Mu yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang menghadapi persoalan Engkau Allah sudah menyatakan jalan keluar. Karena bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.